Nah, film dibuka dengan sorak-sorai orang-orang yang tengah menonton pertandingan MMA wanita antara Siti melawan Ani. Setelah itu, diperlihatkan mas-mas tambun yang bernama Tuan Gani, seorang penjahat internasional sekaligus ketua dari sebuah geng terbesar di Mumbai. Nah, setelah adu pukul, pertandingan MMA ini pun dimenangkan oleh Siti, dan kini dengan wajah sumringah, Tuan Gani lantas mengangkat telepon yang telah berdering dari tadi. Dan ternyata itu adalah telepon dari Sania, anak buah Tuan Gani dari Mumbai. Dan di telepon itu Sania mengatakan jika Golden telah meninggal dunia. गोल्डन का मर्डर हो गया है। Dan setelah itu dengan wajah sedih, Tuan Gani berniat pergi ke Mumbai untuk bertakziah. Kemudian di satu sisi, tiba-tiba salah satu asisten Tuan Gani kemudian pergi dan menelepon seseorang sambil mengatakan jika lusa Tuan Gani akan pulang kampung. Dan karena dianggap mata-mata, akhirnya Tuan Gani pun lantas membunuh asisten tersebut. Dan kemudian film dilanjut ke flashback 3 bulan yang lalu. Nah, kini tampaklah kota Mumbai yang sedang dalam keadaan genting akibat para mafia mulai menguasai kota. Dan setelah itu, untuk menghadapi situasi genting tersebut, pemerintah India lantas mengangkat Ashraf Khan, seorang perwira polisi yang jujur dan tegas, untuk menjabat sebagai Kapolres Mumbai. Dan setelah itu, para polisi pun lantas berapat-rapat dan di sini terungkap jika Golden adalah tangan kanan dari Tuan Gani yang... Nah, scene berganti. Kini tampaklah seorang pria dari geng Datan Paulis sedang menyewa Rade untuk menghajar seseorang dari geng Golden. Dan sebagai umpan, tiba-tiba salah satu anak buah Rade pun memancing anak buah Golden untuk menuju sebuah gudang tua. Dan rupanya dari dalam gudang tersebut muncullah Rade. Setelah itu, sesuai pesanan, Rade lantas mengeluarkan jurus banga untuk menghajar sekelompok preman ini. Dan beberapa menit kemudian Rade pun berhasil menumbangkan mereka semua. Setelah misi selesai, kini Rade bersama gengnya lantas mengambil upah dan pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli iPod. Dan setelah itu, tiba-tiba muncullah gadis cantik yang bernama Janvi. Nah, dengan tatapan tajam, Rade lantas terpesona kalau melihat kecantikan dan kemolekan dari tubuh Dek Janvi. Dan seketika, Rade lantas halu dan membayangkan jika dirinya menjadi Raja Vrindavan dan Janvi sebagai permaisurinya. Beberapa menit kemudian Janvi pergi dan Rade kembali tersadar dari kehaluannya. Nah, kemudian Rade pergi ke tempat aerobik Tuan Shekhawat untuk menemui temannya, dan siapa sangka jika Janvi juga sedang di sini untuk berlatih aerobik. Dan seketika hal ini membuat Rade mendadak berbunga-bunga kalau melihat Janvi sedang bergoyang-goyang. Dan karena merasa risih, Janvi pun lantas menemui Dewan Shekhawat agar mengusir Rade yang tengah mengintip para gadis-gadis. Nah, melihat hal ini dengan nada marah, Tuan Shekhawat lantas mengusir Rade. Scene berganti. Kini tampaklah seorang polisi bernama Pak Tal Pandey, dan dia adalah seorang polisi yang korup dan suka menggoda gadis-gadis muda hingga para janda. Dan setelah itu datanglah seorang kontraktor yang mengeluh karena ada seorang preman yang mencoba meminta uang keamanan. Kemudian dengan sedikit berbohong, Pak Tal Pandey lantas berkata jika dia akan mengurus preman tersebut. Namun siapa sangka jika rupanya preman ini berada di bawah perlindungan Pak Tal Pandey. Dan setelah sang kontraktor pergi, Pak Tal Pandey lantas menghubungi sang preman dan menyuruhnya untuk menaikkan uang keamanan. Nah, scene berganti lagi. Dan kini Rade sedang bermain bola bowling, namun tiba-tiba datanglah sekelompok preman yang datang mencarinya. Dan setelah itu preman itu membawa ke markasnya, yang dimana rupanya para preman ini adalah bawahan dari Golden yang merupakan tangan kanan dari Tuan Gani. Dan sesampainya di markas, Tuan Golden lantas berkata pada Rade jika dia berniat mengajaknya untuk bekerja sama. Dan setelah perbincangan itu, Rade mau bekerja sama dengan Golden asalkan dibayar dengan nilai yang pantas. Dan kemudian dengan menembakkan senjata api, Rade lantas meninggalkan Golden. Nah, di malam harinya sebagai misi pertama, Rade bersama beberapa preman lainnya ditugaskan untuk membunuh salah satu anggota geng Datan Pauli, geng sebelah rival dari geng Tuan Gani.
Dan siapa sangka jika di malam itu para polisi sedang melakukan operasi perumahan besar-besaran. Dan saat hendak membunuh target, tiba-tiba polisi datang dan kemudian mereka pun lantas membagi tugas, yang dimana Rade bertugas untuk mengelabui polisi sedangkan Golden bertugas untuk membunuh anak buah geng sebelah. Dan saat berjalan menghampiri para polisi sambil membawa pistol, Rade langsung dicegat oleh para polisi. Dan beberapa menit kemudian saat polisi memeriksa Rade, muncullah Janvi yang tiba-tiba lewat. Dan melihat kecantikan Janvi, Inspektur Talpande lantas memanggilnya, dan dengan alasan melakukan pemeriksaan keamanan, Inspektur Talpande lantas mencoba meraba tubuh Janvi. Kemudian melihat sang pujaan hati yang hendak dizolimi Pak Polisi, Rade lantas mengalihkan perhatian Pak Talpande, dan setelah itu atas bantuan Rade, Janvi langsung kabur begitu saja. Beberapa menit kemudian Golden telah berhasil membunuh target, dan setelah itu para polisi ini pergi meninggalkan Rade. Nah, di siang harinya saat Rade sedang jalan-jalan, tanpa sengaja dia bertemu kembali dengan Janvi. Dan sebagai rasa terima kasih, Janvi lantas mendekati Rade dan mereka pun akhirnya saling berkenalan. Hi, I'm John. Dan setelah perkenalan itu akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Kemudian di malam harinya tiba-tiba Inspektur Talpande lantas pergi ke rumah Janvi, dan dengan modus mencari narkoba, Inspektur Talpande lantas berkata pada Ibu Janvi agar mengizinkan putrinya untuk menjadi istri simpanannya. Dan mendengarkan hal ini, Ibu Janvi hanya bisa meneteskan air mata karena tidak kuasa jika harus melihat putrinya yang akan dijadikan budak nafsu oleh Pak Polisi. Dan dengan sedikit ancaman, Inspektur Talpande lantas pergi meninggalkan Ibu Janvi yang masih ketakutan. Nah, scene berganti. Kini tampaklah Siva, tangan kanan Datan Paule, sedang mencoba mengusik wilayah kekuasaan Golden dengan memeras seorang bos perumahan. Dan kemudian mendengar kabar ini, Golden lantas menghubungi Datan Paule untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan ini. Dan tidak lupa Golden mengajak Rade beserta gerombolannya untuk menuju ke markas dari geng Datan Paule. Dan saat perdebatan, tiba-tiba kondisi pun semakin memanas hingga akhirnya terjadilah adegan tembak-menembak antara kedua geng tersebut. Dan setelah itu mereka semua saling mundur dan Golden beserta gerombolannya lantas pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah itu scene berganti. Kini Kapolres Mumbai Inspektur Ashraf Khan menjadi semakin tertekan akibat dianggap tidak mampu untuk mengatasi kebrutalan dari geng kota Mumbai yang semakin meresahkan masyarakat. Setelah pulang dari main tembak-tembakan, kini Rade sedang naik kereta bersama Janvi. Dan di sini akhirnya mereka pun saling bertukar nomor telepon agar semakin mudah untuk menjalin komunikasi. Dan di pagi harinya, karena mengetahui jika Rade kerap kencan bersama Janvi, tiba-tiba datanglah Inspektur Talpande menemui Rade yang sedang bermain basket untuk menjebaknya. Dan di sini dengan menggunakan trik murahan, Inspektur Talpande lantas memasukkan ganja ke dalam kantong Rade. Dan setelah itu Pak Polisi menganggap jika Rade adalah bandar narkoba. Namun siapa sangka jika Rade lebih ahli dalam melakukan trik tersebut. Dan dengan nada mengancam, Rade lantas mengancam Inspektur Talpande dan mengatakan jika Janvi adalah miliknya. Nah, setelah itu dengan rasa takut, Inspektur Talpande lantas pergi meninggalkan Rade untuk menuju tempat aerobik guna menemui Janvi. Dan dengan marah-marah Pak Inspektur lantas mengancam Janvi agar menjauhi Rade. Dan di sini Inspektur Talpande mengatakan jika Rade menganggap Janvi adalah miliknya. Dan mendengar hal itu membuat hati Janvi pun lantas berbunga-bunga. Dan di malam harinya dengan perasaan berbunga-bunga, Janvi lantas menelepon Rade. Dan dalam telepon itu Janvi meminta agar Rade menemuinya di bangunan kosong, sebab Janvi ingin mengatakan suatu hal yang penting menyangkut masalah asmara. Dan di pagi harinya mereka lantas bertemu di bangunan kosong. Dan setelah berbincang-bincang, saat Janvi hendak menyatakan perasaannya pada Mas Rade, tiba-tiba datanglah segelombol preman yang hendak membunuh Rade. Dan setelah itu terjadilah adegan baku hantam antara Rade melawan satu kelompok preman anak buah dari Datan Paule. Dan setelah seketika pertempuran tersebut, akhirnya Rade berhasil menghabisi mereka semua. Dan di akhir perkelahian, Rade lantas berkata pada Janvi jika dia juga cinta padanya. Tetapi di sini Rade merasa jika dia tidak pantas, sebab dia merasa jika dia adalah seorang pendosa yang gemar membunuh manusia.
Dan Janvi yang sedang ketakutan pun tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat aksi kebrutalan Rade dalam melakukan pembunuhan. Hal ini membuat Janvi mengalami sedikit trauma dan ketakutan kala mengingat kebrutalan dari Rade. Namun meski demikian, karena cintanya sudah menggebu-gebu, hal ini membuatnya untuk mencoba tetap bertahan dan berharap jika Rade bisa berubah dan menjadi pemuda yang soleh. Dan scene berganti. Setelah Rade membunuh anak buah Datan Paule, tiba-tiba Shania menghubungi Rade, dan dalam telepon itu Shania mengatakan akibat Rade membantai anak buah Datan Paule, kini Golden telah tewas dibunuh oleh Datan Paule. Dan dengan nada marah, Shania mengatakan jika kini dia telah mengirim beberapa anak buahnya untuk menghabisi Rade. Dan setelah itu telepon terputus dan tiba-tiba datanglah sekelompok preman yang menembaki Rade. Namun dengan sigap Rade dapat menghindarinya, dan setelah itu terjadilah adegan baku hantam di antara mereka. Dan ketika Rade mengejar beberapa musuh yang hendak membunuhnya, tiba-tiba Janvi yang sedang naik bajai mendadak kaget kala melihat Rade yang tengah berlarian ke sana kemari. Dan setelah itu Janvi lantas membuntuti Rade, dan siapa sangka jika kini Janvi harus kembali melihat Rade melakukan pembunuhan di depan matanya. Dan mengetahui hal ini, Janvi lantas marah dan kecewa karena ternyata Rade masih belum bertobat. Dan setelah itu Rade berkata jika baginya membunuh bukanlah sebuah hal yang salah. Dan setelah mendengar hal itu, sambil menangis Janvi lantas pergi meninggalkan Rade. Nah, scene berganti. Kini rupanya asisten yang telah dibunuh oleh Tuan Gani tadi adalah mata-mata suruhan Datan Paule. Dan setelah itu tampillah Tuan Gani yang telah kembali ke Mumbai. Dan sesampainya di Mumbai, Tuan Gani lantas pergi ke markas dari Datan Paule. Dan saat Datan Paule sedang merencanakan pembunuhan kepada Tuan Gani, secara tiba-tiba Tuan Gani lantas datang dan langsung menghabisi Datan Paule beserta anak buahnya. Nah, setelah kejadian itu, tampaklah Inspektur Ashraf bersama anak buahnya sedang berbincang-bincang mengenai kematian Datan Paule dan kedatangan Tuan Gani. Beberapa menit kemudian telepon berdering, dan rupanya itu adalah telepon dari Srikal. Siapakah Srikal? Dan scene berganti. Di malam harinya, Rade lantas pergi ke markas untuk melakukan pertemuan dengan Tuan Gani. Dan di sini Tuan Gani menyuruh Rade menggantikan tugas Golden untuk membunuh menteri pada hari anak dengan menggunakan bom. Dan setelah itu pertemuan ditutup dan kini mereka lantas berpesta. Nah, setelah pesta berakhir, di luar dugaan tiba-tiba datanglah Inspektur Ashraf beserta para polisi lainnya untuk menangkap Tuan Gani. Dan kini Tuan Gani lantas disekap dan dibawa ke sebuah tempat misterius di tengah laut untuk diinterogasi. Sambil marah-marah, Inspektur Ashraf lantas mengajak Tuan Gani agar mengatakan tentang rencananya kenapa dia datang ke Mumbai. Dan setelah itu tiba-tiba telepon Inspektur Ashraf berdering, dan rupanya itu adalah telepon dari Pak Menteri. Dan dalam telepon ini Pak Menteri bertanya apakah Inspektur Ashraf telah menangkap Tuan Gani. Dan dengan berbohong Pak Inspektur mengatakan jika dia tidak menangkap Tuan Gani. Dan di luar dugaan rupanya Pak Menteri ini merupakan teman dari Tuan Gani. Dan di satu sisi kini Janvi sedang marah kepada Rade karena dia tidak berubah dan tetap menjadi seorang berandalan. Nah, scene berganti. Karena merasa jika Inspektur Ashraf telah menangkap Tuan Gani, kini tampaklah Shania sedang mencari cara untuk membebaskan Tuan Gani. Dan dengan ide gila, Shania lantas menculik putri Inspektur Ashraf yang sebut saja Siti untuk membuat film biru. Dan setelah itu Shania lantas menyuruh teman-temannya untuk menculik Siti. Dan sesampainya di markas, Siti lantas disuntik obat penyemangat. Dan setelah itu dia lantas disundimi oleh si Bambang. Dan di pagi harinya Shania lantas mengirim sebuah kasih kepada Inspektur Ashraf. Dan kemudian Shania dan Janice lantas menelpon Tuan Ashraf dan mengatakan jika dia akan menyebarkan rekaman itu jika para polisi tidak membebaskan Tuan Gani. Dan setelah melihat rekaman itu, Inspektur Ashraf hanya bisa menangis sambil marah-marah. Dan dengan perasaan sedih, Inspektur Ashraf lantas membebaskan Tuan Gani. Dan di luar dugaan, meski Tuan Gani telah dibebaskan, tapi siapa sangka jika para penjahat ini malah menyebarkan rekaman tidak senonoh itu. Dan setelah rekaman itu tersebar, Rade lantas pergi ke markas dan langsung menampar Shania. Nah, scene berganti lagi. Kini anak Pak Inspektur Ashraf masih menjadi tawanan Tuan Gani. Dan sambil marah karena berkali-kali dizolimi, Dik Siti lantas mengatakan jika kini salah satu anak buah ayahnya tengah menyamar menjadi anak buah Tuan Gani. Dan mendengar hal itu membuat Tuan Gani marah dan bertanya siapakah polisi itu.
Dan dalam keadaan hampir pingsan karena disuntik hormon, Dek Siti lantas mengatakan, dan beberapa detik kemudian dia pingsan. Dan dengan perasaan kepo, Tuan Gani lantas menghubungi seorang polisi yang rupanya dia adalah Pak Talpande. Dan di sini Tuan Gani lantas menyuruh Pak Talpande untuk mencari berkas dari Srikan Sekawat. Dan setelah menemukannya, Tuan Gani lantas meminta data lengkap dari Srikan Sekawat. Dan siapa sangka jika Srikan Sekawat adalah bapak-bapak pemilik kursus aerobik. Dan beberapa detik kemudian datanglah Tuan Gani menemui Srikan Sekawat untuk mengetahui siapakah sebenarnya Ratsviri Sekawat, anak dari Tuan Srikan yang menjadi seorang intel yang kini tengah menyamar jadi anak buah Tuan Gani. Dan karena tidak mau menjawab, tiba-tiba anak buah Tuan Gani membawa seorang pria bernama Ajay yang merupakan anak pungut dari Tuan Srikan Sekawat sekaligus teman dari Rade. Nah, karena mengira jika pria ini adalah Ratsvir, Tuan Gani lantas membunuhnya. Dan di sini kemudian terungkap jika rupanya yang telah dibunuh Tuan Gani adalah Ajay dan bukanlah Ratsvir. Dan mengetahui hal ini, Tuan Gani lantas menginterogasi Tuan Sekawat agar mengatakan siapakah sebenarnya Ratsvir Sekawat itu. Dan meski berkali-kali diancam, Tuan Sekawat tidak mau mengatakannya. Dan kemudian Tuan Sekawat mengatakan jika sebenarnya Golden tidak dibunuh oleh Datan Paole, melainkan anaknya lah yang telah membunuh Golden. Dan hal ini dilakukannya untuk memancing agar Tuan Gani pulang ke Mumbai. Dan mendengar hal ini, Tuan Gani merasa kesal dan lantas membunuh Tuan Sekawat. Dan beberapa menit kemudian, setelah kematian Tuan Sekawat, Tuan Gani lantas menunggu di jalan untuk memantau siapakah sebenarnya Ratsvir Sekawat itu. Dan di luar dugaan, tiba-tiba datanglah Inspektur Ashraf bersama Rade yang tidak lain dialah Ratsvir Sekawat. Nah, melihat hal ini, Tuan Gani lantas ketakutan sebab dia telah mengatakan seluruh rencananya pada Rade. Dan di satu sisi, kini Pak Talpande juga merasa ketakutan karena rupanya Rade adalah atasannya. Dan saat Rade masuk ke dalam rumah, kini tampaklah Janpe yang juga tidak menyangka jika rupanya calon imamnya adalah Pak Polisi. Nah, setelah menangisi kematian sang ayah tercinta di pagi harinya, Rade bersama para polisi lainnya lantas melakukan kremasi. Dan dalam keadaan sedih, Inspektur Ashraf lantas berkata pada Rade jika kini putrinya masih disandra oleh Tuan Gani. Dan untuk itu, Inspektur Ashraf menyuruh agar Rade menghabisi seluruh geng Tuan Gani. Dan setelah berpamitan dengan Janpi, Rade lantas menghampiri Pak Talpande dan menyuruhnya untuk menghubungi Tuan Gani alias bosnya agar mengirimkan posisi Tuan Gani saat ini. Gani, तेरा भाई बाहर निकला। Dan dengan mengendarai mobil kijang, Rade bersama Pak Talpande langsung menuju ke tempat persembunyian Tuan Gani. Dan beberapa menit kemudian, Rade yang seorang diri lantas menghabisi seluruh geng Tuan Gani untuk membebaskan Dek Siti. Dan di akhir pertempuran, setelah berhasil membunuh Tuan Gani, Rade lantas membunuh Inspektur Talpande, sang polisi bejat yang korup. Dan setelah itu film tamat. सर बैड न्यूज़ है कि इंस्पेक्टर तलपड़े को मारा।